Jadi menurut saya inilah awal keretakan dari koalisi perubahan untuk persatuan. Jadi terlalu berat nama koalisinya, yang terjadi justru mereka saling sikut di antara mereka sendiri, saling curiga, saling tuduh, saling membangun narasi di ruang publik, dan ujung-ujungnya pasti nanti pecah berkeping-keping. Ini yang saya pikir gitu loh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, jujur saya tertawa geli sebetulnya membaca berita kehebohan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP ini terdiri 3 partai. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Belum apa-apa mereka sudah udrak sendiri, penuh dengan kecurigaan-kecurigaan. Yang terbaru itu disampaikan oleh elit dari Partai Demokrat, Andi Arief. Andi Arief mencurigai bahwa keinginan Partai Nasdem untuk mengumumkan cawapres dari Anies Baswedan di injury time itu sekedar untuk mengulur waktu atau sekedar tes ombak. Dan Andi Arief juga mencurigai jangan-jangan yang diajukan adalah Surya Paloh. Ini menarik karena Partai Demokrat kelihatannya sudah harga mati bahwa AHY harus jadi cawapres Anies Baswedan, sedangkan Nasdem sudah terlihat dengan jelas menolak AHY. PKS pun sama. Makanya beberapa kali Nasdem seperti mengulur waktu. Meskipun katanya konon bahwa penentuan cawapres Anies Baswedan itu ditentukan sendiri oleh Anies Baswedan, tapi ini hanyalah bumbu-bumbu politik, drama-drama politik. Menurut saya tetap partai yang menentukan. Buktinya sampai sekarang Anies masih maju mundur, kanan kiri, tidak pernah jelas. Nah, karena tidak pernah jelas ini, akhirnya di internal koalisi udrek sendiri, ribut sendiri, dan ini adalah awal dari keretakan dari koalisi perubahan untuk persatuan. Bukannya berubah, bukannya bersatu, tapi adalah terus saja membangun konflik di antara mereka, dan yang terjadi tidak akan bersatu. Nah, ini mengancam dengan serius. Apakah Anies benar-benar bisa mendapatkan tiket untuk pencapresan di Pilpres 2024? Nah, ini mesti menjadi PR besar. Karena faktor krusial ini adalah faktor cawapres. Sekarang Demokrat sudah mencurigai, oh jangan-jangan Surya Paloh, kurang lebih begitulah. Jangan-jangan Bang Surya Paloh ini yang akan dijadikan cawapres dari Anies Baswedan. Kalau ini terjadi, ya saya tidak tahu apakah ini sekedar tuduhan dari Partai Demokrat atau memang Partai Demokrat sudah mendengarkan bisik-bisik tetangga. Siapa tahu. Jadi menurut saya inilah awal keretakan dari koalisi perubahan untuk persatuan. Jadi terlalu berat nama koalisinya, yang terjadi justru mereka saling sikut di antara mereka sendiri, saling curiga, saling tuduh, saling membangun narasi di ruang publik, dan ujung-ujungnya pasti nanti pecah berkeping-keping. Ini yang saya pikir gitu loh. Saya tidak hendak menganalisis apakah Surya Paloh layak dan pantas menjadi cawapres Anies Baswedan. Ini akan menjadi catatan saya kalau itu benar terjadi. Saya hanya ingin mencatat bahwa saat ini
tuduhan bahwa Surya Paloh akan dicapreskan oleh Anies Baswedan ini masih dugaan, tuduhan, sangkaan dari elit-elit Partai Demokrat. Tidak mungkin Andi Arief secara pribadi membangun narasi itu sendiri. Pasti itu hasil rembukan di antara elit-elit Partai Demokrat. Mereka mencium aroma yang tidak sedap dari upaya Partai Nasdem untuk menunda-nunda pengumuman cawapres. Jadi yang terjadi rakyat tertawa ngakak. Dan ujungnya nanti sudah pasti akan berpotensi tiket pencapresan Anies Baswedan gone with the wind, hilang bersama angin. Itu yang saya duga. Kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Yang jelas inilah kualitas koalisi yang digadang-gadang akan memunculkan Anies Baswedan. Awalnya niatnya sudah tidak baik buat bangsa dan rakyat Indonesia, ya saya tidak kaget kalau dalam prosesnya terjadi hal-hal saling tuduh, saling sikut, saling fitnah, saling curiga. Lah inilah buah daripada niat yang tidak terlalu baik untuk bangsa Indonesia. Itu analisa saya terkait dengan tuduhan dari Andi Arief, Partai Demokrat. Kita lihat saja kegaduhannya seperti apa. Kita tunggu saja respon dari Partai Nasdem. Apakah mereka akan bereaksi terhadap tuduhan dari Andi Arief, atau jangan-jangan ini bukan tuduhan semata. Jangan-jangan Partai Demokrat sudah mencium aroma tak sedap terkait dengan Surya Paloh. Ya, siapa tahu Surya Paloh juga mau kok jadi pemimpin. Itu analisis saya. Kita tunggu saja perkembangannya, dan saya kembali tersenyum kalau ada respon dari pihak Partai Nasdem. Akan seru jadi. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.